semuanya, hari ini kita lanjut ya materi kita, yaitu ini tentang pembahasan unsur, masih tentang kimia unsur, tapi untuk video kali ini khusus untuk yang unsur yang berada pada periode ketiga. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya minta tolong teman-teman semuanya untuk bantu subscribe ya, dan juga di-share buat teman-teman kita yang lainnya. Oke, kita lanjut aja nih, mulai dari soal yang pertama ya. Diketahui unsur ABC merupakan periode ketiga. Jika A bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen, kita buat dulu ya. Jadi kalau A ini dia bereaksi dengan H2O, katanya di sini ada zat yang lain, di sini dihasilkan H2. Oke. Terus oksida unsur B jika dimasukkan dalam air mempunyai pH kurang dari 7. Oke, kalau oksida itu berarti logam yang berikatan dengan oksigen. Oke, jadi BO kalau dia berikatan dengan air, oke, dia akan membentuk pH-nya kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 berarti dia akan membentuk basa dong, ya kan? Berarti nanti bakalan ada H plusnya. Oke, karena ini pH-nya kecil dari 7. Sedangkan unsur C itu dapat bereaksi dengan asam dan basa. C-nya dapat bereaksi dengan asam dan basa. Oke, kalau yang C ini teman-teman harus pastikan, teman-teman ingat. Jadi kalau suatu zat atau unsur jika dia dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa, ini yang disebut dengan unsur amfoter. Oke, jadi ini kan karena ini adalah ini adalah periode ketiga. Jadi dalam periode ketiga itu yang bersifat amfoter itu adalah aluminium. Oke, berarti kan aluminium di golongan 3 ya. Berarti kita buat posisinya di tengah-tengah dulu. Ini dia katanya membentuk asam. Kalau dia membentuk asam, itu berarti dia adalah di sebelah kanan. Berarti dia di unsur golongan 7 kalau nggak 6. Berarti dia posisinya di sini. Oke, tadi yang aluminium itu C ya, C-nya di sini. Di sini adalah yang B. Sedangkan kalau logam, ya, logam kalau bereaksi dengan air itu akan membentukkan gas. Contoh nih, kalau Na itu bereaksi dengan H2O. Oke, ini dia akan membentuk NaOH ditambah H2. Jadi Na ini adalah golongan 1, ya kan? Berarti posisinya di sini. Berarti jawabnya adalah ACB. Nah, ini dia jawabnya. Oke, next lagi ya. Senyawa yang dapat bereaksi dengan, ini barusan kita singgung nih, ya kan? Senyawa yang dapat bereaksi dengan NaOH. Ingat NaOH ini adalah basa. Di sini dia basa kuat ya. H2SO4 ini adalah asam. Oke, dan ini adalah asam kuat. Jadi senyawa yang dapat bereaksi dengan basa dengan asam itu adalah senyawanya ini, aluminium hidroksida. Oke, next lagi. Hujan asam ini disebabkan oleh apa? Oke, jadi hujan asam itu biasanya terjadi di daerah industri ya, di daerah industri karena hasil buangannya itu yang akan nanti kalau misalnya ketemu atau dia kena air hujan itu akan menghasilkan yang namanya hujan asam, apalagi kalau hujan datang kayak gitu. Jadi salah satu ciri khasnya kalau hujan asam itu dia pH-nya kecil dari 5,7. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah penyebabnya itu apa. Jadi kalau dia fotonisasi bukan, ini nanti akan menghasilkan nitrit ya. Sedangkan reaksi sulfur dengan uap air ini bukan. Yang ini penguraian juga bukan. Nah, yang paling tepatnya yang ini. Jadi kalau reaksi gas SO2 dan SO3 dengan uap air, jadi nanti akan bentuk ini. Kalau SO3-nya ya, dia akan membentuk dengan air, dia akan membentuk nanti H2SO4. Sedangkan kalau SO2-nya itu ketemu dengan air, nanti dia akan membentuk H2SO3. Ini sama-sama asam. Oke, dan pH-nya kecil dari 5,7. Jadi penyebab hujan asam itu adalah adanya gas SO2 dan SO3 di udara, terus hujan datang bereaksi dengan uap air atau air, makanya terbentuk hujan asam. Oke, next lagi ya. Beberapa senyawa tentang periode unsur ketiga dari natrium KSL. Oke, kita buat dulu ya unsurnya apa aja. Ini periode ketiga. Oke, yang paling kiri kan natrium.
terus magnesium. Oke, kita taruh di bawah aja ya, supaya kita bisa menganalisis yang ini. Jadi ini natrium, terus magnesium, terus ada Al, terus setelah itu di golongan 4 siapa? Nah, Si, ini fosfor, terus ini fosfor, ini golongan fosfor golongan 5 ya. Golongan 6-nya itu ada sulfur, terus ada klorin sama argon. Nah, ini adalah golongan unsur periode ketiga. Ini sifat pereduksi bertambah. Teman-teman ingat, kalau dia pereduksi, ini sama aja dengan namanya adalah reduktor. Kalau dia reduktor, berarti dia mudah mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Kalau dia mengalami reaksi oksidasi, berarti dia mudah melepaskan elektron. Yang mudah melepaskan elektron yaitu kalau yang sifatnya logam. Ini kita analisa ya. Yang ini sampai sini ini adalah logam. Yang ini sampai sini ini adalah non logam. Sedangkan Si ini adalah metaloid. Metaloid itu berarti dia memiliki sifat logam dan non-logam, atau disebut juga metaloid ini adalah semilogam. Sedangkan kalau Rr ini, argon, itu nggak termasuk ke antara yang tiga ini, karena kan dia adalah gas mulia, udah stabil. Berarti yang mudah melepaskan elektron, berarti itu adalah yang logam, berarti yang ini, ya kan? Berarti katanya sifat pereduksinya bertambah. Berarti enggak dong, ya kan? Kalau ini, kalau Cl kan golongan 7, Cl itu dia mudah menangkap elektron. Kalau dia mudah menangkap elektron, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Kalau dia reaksi reduksi, dia disebut sebagai oksidator. Jadi atau namanya pengoksidasi, kayak gitu. Berarti yang benar itu kalau dari kiri ke kanan sifat pengoksidasinya yang bertambah, bukan sifat pereduksinya. Ini salah, karena kan yang diminta ini pernyataan yang benar dari Na ke Cl, berarti dari kiri ke kanan. Jari-jari atom bertambah besar. Teman-teman ingat ini dia dalam satu periode. Dalam satu periode berarti jari-jarinya sama. Ini periode ketiga, berarti mereka memiliki sama-sama 3 kulit. Jadi kalau jari-jari dari kiri ke kanan, ini jari-jarinya makin kecil. Kenapa semakin kecil? Ini kan mereka memiliki 3 kulit ya. Jadi semakin kecil itu karena muatan intinya itu dia semakin besar, ya kan? Ya, ini kan nomor atomnya 11, ini berurutan. 11, 12, 13, ini 14, ini 15, ini 16, ini 17, 18. Nah, ini dia intinya itu dia semakin bertambah besar sehingga gaya tarik menariknya terhadap elektron kan gitu ya. Ini kan intinya. Dia kan memiliki 3 nih kulitnya. Jadi semakin ke kanan, ini intinya ini dia semakin positif. Di sini kan ada elektron, ya kan? Nah, di sini ada elektron. Jadi dia kalau misalnya ininya dia intinya semakin positif, berarti gaya tarik menariknya terhadap elektron yang ada di kulitnya semakin besar dong, ya kan? Kalau gaya tarik menariknya semakin besar, berarti nanti jari-jarinya ini tuh semakin mengecil karena diketarik ke dalam, kayak gitu. Berarti jari atom semakin bertambah besar, ini salah. Kalau afinitas, teman-teman ingat lagi, afinitas itu adalah untuk menangkap elektron. Jadi energi yang terlibat untuk menangkap elektron sehingga dia membentuk yang namanya ion negatif. Jadi kan semakin ke sini, ini kan elektron valensinya 1 nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang lebih gampang mudah menangkap elektron adalah yang elektron valensinya 7 dong, ya kan? Karena dia nangkap 1. Jadi ini afinitasnya bertambah, ini benar. Terus sifat logamnya berkurang, benar ya? Karena ini logam, ini ke sini dia non logamnya sifat logamnya berkurang. Seharusnya ini yang benarnya sifat non logamnya itu bertambah. Ini benar. Sifat elektronegatifan juga benar. Teman-teman harus bisa bedain antara afinitas elektron. Afinitas elektron sama yang namanya keelektronegatifan. Nih.
Kalau afinitas elektron, ini energinya ini adalah energi yang terlibat untuk menangkap elektron supaya dia mencapai kestabilan seperti gas mulia, yaitu nanti ujungnya setelah dia menangkap elektron akan membentuk anion. Oke, atau ion negatif. Sedangkan kalau elektronegatifan, ini juga menarik elektron, oke, ke arahnya dia, tapi ini digunakan untuk berikatan. Oke, ini nanti hubungannya dengan ikatan kimianya. Kayak gitu. Oke, berarti yang benar adalah 3, 4, 5. Jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Nih, diberikan beberapa unsur sifat periode ketiga. Sifat periode ketiga yang paling tepat dari kiri ke kanan dalam sepanjang periode. Oke, tadi kan ada Na, Mg, Al, Si, fosfor, belerang, klorin, sama argon. Oke, tadi ini yang logam ya. Ini logam. Yang ini adalah metaloid. Oke, yang ini adalah non-logam. Begitu. Jadi sifat logam bertambah, sifat bukan logam berkurang. Salah ya, seharusnya kan sifat yang bukan logam atau non-logamnya yang bertambah. Oke, bukan berkurang. Ini salah. Sifat pengoksidasi bertambah dan sifat pereduksi berkurang. Tadi gimana teman-teman, masih ingat gak soal sebelumnya? Kalau dia pengoksidasi, berarti ini kan sama aja dengan yang namanya reduktor, ya kan? Kalau reduktor berarti dia mudah mengalami oksidasi, kayak gitu. Oke, di sini katanya kalau oksidasi, ingat tadi oksidasi itu berarti dia mudah melepas elektron. Oke, jadi kalau dia mudah melepas elektron, berarti yang mudah melepas elektron kan bagian logam ya, ya kan? Berarti kalau misalnya di sini katanya pengoksidasinya bertambah, itu malah salah karena yang produksinya yang semakin bertambah. Oke, ini salah. Sifat asam berkurang dan sifat basa bertambah. Oke, ini jelas salah. Oke, kenapa? Karena ini nih ya, ini NaOH. Ini MgOH 2 kali. Ini AlOH 3 kali. Jadi yang membentuk basa itu yang 3 ini. Jadi semakin dia ke kanan, ini dia makan bersifat asam. Karena ini nanti bakalan terbentuk HCl. Ini nanti terbentuknya H2SO4. Sedangkan kalau yang ini menjadi asam fosfat H3PO4 kayak gitu. Jadi bukan sifat asamnya yang berkurang, misalnya ya, seharusnya kan sifat asamnya itu bertambah dengan sifat basanya berkurang kayak gitu. Titik didih dan titik lelenya bertambah, ini benar ya kan, karena dia semakin ke kanan, itu dia titik didih dan titik lelenya itu dia semakin bertambah besar. Oke. Sifat basa berkurang, ini baru benar nih, basanya kan berkurang ya, dan sifat asamnya bertambah nih. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Oke, kita. Oke, next lagi. Unsur periode ketiga yang bersifat amputer. Nah, teman-teman ingat nggak tadi yang bersifat amputer yang mana? Pintar. Adalah yang aluminium. Oke, ingat tadi yang amputer itu apa? Berarti yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Oke, gitu. Oke, next lagi. Unsur periode ketiga yang bersifat metaloid. Oke, teman-teman masih ingat gak tadi yang metaloid yang mana? Oke, kita ulang lagi ya. Ini kan dia ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, sama argon. Ini yang 3, ini adalah logam. Oke, sedangkan ini adalah non-logam. Oke, yang ini yang metaloid. Oke, metaloid yang memiliki sifat logam dan non-logam atau disebut juga namanya semilogam. Oke, berarti jawabnya yang mana? Adalah silikon, Si. Oke, next lagi. Di antara unsur-unsur di bawah ini yang memiliki energi ionisasi pertama tertinggi. Oke, teman-teman ingat energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk mengapain?
Pintar. Yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Oke, sehingga nanti akan terbentuk dia muatannya positif atau kation. Kalau kita urutin nih, ya kan, di sini kan tadi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, terus klorin sama argon, ya kan? Ini kan nomor atomnya 11, berarti ini elektron valensinya 1. Ini elektron valensinya 2, ini nomor atomnya 12 ya. Ini berurutan sampai ke sini 18. Berarti ini elektron valensinya 3, ini elektron valensinya 4, ini elektron valensinya 5, ini 6, ini 7, ini 8. Oke, berarti yang mudah melepaskan elektron itu kalau elektron valensinya itu kecil. Oke, jadi yang paling mudah melepaskan elektron itu adalah yang ini, yang logam ini. Ini yang paling mudah dari semuanya. Oke, jadi kalau dia mudah melepaskan elektron, berarti energi inersisinya kecil dong, ya kan? Jadi dia nggak perlu energi yang besar untuk melepaskannya, kayak gitu. Berarti di sini yang paling besar itu adalah argon. Di sini nggak ada argon jawabannya, berarti posisinya siapa? Cl dong, ya kan? Nah, berarti jawabnya ini. Kayak gitu. Oke, next lagi. Unsur periode ketiga yang bersifat amphoter. Oke, ini ada 3 ya. Amphoter. Oke, kita buat ini. Amphoter, terus oksidator, dan juga reduktor. Teman-teman tadi udah ingat ya, amphoter itu adalah Al. Berarti ini katanya berurutan, ini salah, ini salah, ini salah, karena nanti Al yang di depan. Oke, sekarang kita cek oksidator. Oh, teman-teman ingat, oksidator itu berarti zat yang mudah mengalami reduksi. Ya kan? Kalau mudah mengalami reduksi, berarti dia yang mudah ngapain? Oke, pintar. Menangkap elektron. Ya kan? Unsur periode ketiga kan ini, Na, Mg, Al, Si, fosfor, belerang, Cl, Ar, ya kan? Yang paling mudah menangkap elektron yang mana? Nah, ini dia, yang 7. Ini enggak, karena dia udah stabil. Berarti di sini adalah Cl. Ya udah ketemu yang ini jawabnya. Sedangkan kalau reduktor itu, dia yang mudah mengalami reaksi oksidasi ya. Berarti yang mudah melepaskan elektron. Kayak gitu. Oke, next lagi. Unsur P, Q, dan R ini terletak pada periode ketiga. Oke, unsur P dapat bereaksi dengan asam kuat dan basa kuat. Oh, berarti dia amphoter ya. Oke, berarti dia P-nya tengah-tengah. Oksida unsur Q dalam air dapat memerahkan lakmus biru. Oke, teman-teman ingat, kalau dapat memerahkan lakmus biru, berarti dia apa? Asam atau basa? Oke, memerahkan lakmus biru. Oke, kalau dia memerahkan itu berarti dia adalah asam. Oke, kalau asam berarti posisinya di sebelah kanan, ya kan? Berarti Q-nya di sebelah sini. Unsur R bereaksi dengan air, ini membentuk gas hidrogen. Berarti R-nya di sini, ya kan? Jadi unsur kalau kita buat ya, ini kan katanya periode ketiga ya. Jadi unsur yang berada di periode ketiga itu nih ya, kalau kita misalnya buat nih, siapa unsurnya gitu. Ini Al, ini Si, fosfor, belerang, klorin, argon. Nih, yang memerahkan lakmus tadi kan asam ya, berarti dia kemungkinan ini yang Q-nya, sedangkan yang P-nya itu adalah aluminium karena tadi katanya bersifat amphoter, bisa bereaksi dengan asam dan basa. Sedangkan kalau dia bereaksi dengan air itu akan menghasilkan gas hidrogen. Itu kemungkinan antara logam yang ini. Ya kan? Karena kan misalnya nih kita ambil Na ya. Na itu bereaksi dengan H2O, dia akan menghasilkan NaOH ditambah H2. Jadi ini gas hidrogennya. Oke, berarti urutannya ini RPQ dari kiri ke kanan. RPQ. Nah, berarti jawabnya yang A. Oke gitu. Oke, next lagi. Unsur yang merupakan oksidator kuat. Oke, teman-teman ingat kan tadi kalau oksidator itu berarti dia mudah mengalami reaksi apa? Pintar. Mudah mengalami reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi berarti mudah ngapain? Oke, bentar. Mudah menangkap elektron. Berarti yang mudah menangkap elektron itu adalah Cl.
karena Cl ini kan golongan 7, ini golongan 5, ini golongan 2, ini 1, ini 4. Oke, berarti ini dong yang paling mudah. Gitu. Oke, supaya dia 8 oktet. Next lagi, pernyataan yang benar tentang oksida-oksida unsur periode ketiga. Oke, NaO, MgO, dan AlO2 adalah oksida basah. Oke, gini, teman-teman ingat ya, kalau dia disebut dengan senyawa oksida, oke, senyawa oksida, oke, ini adalah unsurnya, yaitu dia bereaksi logam dengan oksigen. Oke, Na kan logam, Mg kan logam, Al kan logam, berarti bereaksi dengan oksigen. Nah, ini oksigennya. Berarti ini disebut dengan oksida basah. Nah, ini jawabnya yang A. Kayak gitu. Ini oksida amfoter, oke, Mg bukan amfoter, ini juga bukan amfoter, ini juga bukan. Ini bukan amfoter, bukan, ini juga bukan basah. Oksida basah. Oh, oke, sorry, ini yang benar, sorry, bukan ini. Karena kan Al itu kan dia bisa bereaksi bisa membentuk amfoter kan. Jadi AlO3-nya itu adalah oksida amfoter kayak gitu. Oke, berarti dia yang C. Nah, next lagi. Pasangan hidroksida yang bersifat asam. Oke. Nih, teman-teman perlu ketahui caranya kayak gini. Jadi kita buat ya dari Na, Mg, Al, Si, fosfor, belerang, Cl, argonnya nggak ikut karena dia sudah bereaksi. Ini semuanya ditambahin dengan OH. Oke, ingat ya, ini elektron valensinya 1, ini 2, elektron valensinya 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Ini bereaksi dengan air ya. Jadi nantinya NaOH, ini dia MgOH 2 kali. Nah, duanya itu yang ini, valensinya. Ini menjadi AlOH 3 kali. Ini menjadi SiOH 4 kali. Nah, ini dia. Oke, kenapa dia ada SO6? Kalau ini menjadi POH 5, ini jadi SOH6. Nah, jadi ini kenapa muncul ini? Ini. Oke, teman-teman tahu ya dari sini. Terus ini ClOH7. Oke, ini kan dia adalah basah. Oke, ini basah. Ini adalah amfoter. Oke, ingat ya, ini dia basah kuat. Ini basah kuat. Kita buat lagi deh. Ini dia basah lemah. Oke, ini dia tidak stabil. Ini nanti akan terurai menjadi H2SiO3. Oke, ini asam paling lemah. Oke, kalau dalam urutan ini ya, dia asam paling lemah. Kalau ini nanti dia terion karena dia nggak stabil, ini menjadi asam fosfat. Jadi H3PO4. Oke, ini asam lemah. Oke, sedangkan ini terurai menjadi H2SO4. Oke, ini adalah asam kuat. Oke, sedangkan ini itu terurai menjadi HClO4 atau asam perklorat. Dan asam perklorat ini adalah asam yang paling kuat. Oke, jadi teman-teman kalau bisa buat kayak gini, teman-teman pasti ingat gitu. Jadi di sini kan katanya yang bersifat asam berarti yang ini ya. Nah, Mg ada salah. Ini kemungkinan bisa, ini salah. Ini dia udah benar tapi ini ada salah. Ini udah benar tapi ini enggak, ini salah. Berarti jawabnya adalah yang ini. Kayak gitu. Jadi teman-teman nganalisisnya kayak gini. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu ngafalin, cuma intinya aja gini aja. Atau kalau teman-teman terkendala dalam menghafal, sering aja banyak latihan soal kayak gitu. Oke, next lagi. Unsur-unsur periode ketiga terdiri dari, oke ini sudah diketahui unsurnya ya. Atas dasar konfigurasi elektronnya, maka dapat dikatakan bahwa, oke, tadi kalau oksidator berarti dia mudah mengalami reduksi, ya kan? Kalau reduksi berarti mudah menangkap elektron. Di sini dikatakan yang mana yang benar? Apakah Na? Bukan, ini salah karena seharusnya dia adalah reduktor.
Energi ionisasi pertama AR paling besar. Oh, ini benar nih. Si adalah logam kuat, bukan, karena dia metaloid. Na paling sukar bereaksi, bukan. Ini dia mudah bereaksi. Karena, oke, gini. Unsur itu dapat dikatakan mudah bereaksi, ada dua cara ya, yaitu dengan mudah melepaskan elektron dan mudah menangkap elektron. Oke, dan mudah bereaksi ini disebut dengan reaktif. Oke, teman-teman ingat ya. Jadi reaktif itu dilihat dari dua. Yang pertama adalah mudah melepaskan elektron, yang keduanya mudah menangkap elektron. Jadi kalau mudah melepaskan elektronnya, ini golongan 1, sedangkan kalau mudah menangkap, ini golongan 7. Kayak gitu. Oke, jadi ini juga bukan. PSCl cenderung membentuk basa, bukan, tadi kita udah analisis ya. Ini adalah asam. Jadi yang benarnya adalah yang B. Oke, Oke, next lagi. Logam aluminium ini mudah bereaksi dengan oksigen. Benar. Oke, tetapi tidak mudah mengalami korosi seperti besi. Nah, teman-teman kan udah belajar nih di elektrolisis ya, pasti teman-teman udah tahu nih jawabnya apa. Hal ini disebabkan kenapa? Logam Al kurang reaktif, juga bukan, karena mereka logam. Reduktor Al lebih lemah dibandingkan dengan Fe, itu juga bukan. Aluminium bersifat amputer, iya benar, tapi nggak ada hubungannya. Logam aluminium dapat membentuk, ini dia. Ini yang dapat mengakibatkan logam itu tidak korosi. Jadi dia memang bereaksi dengan oksigen, tetapi dia membentuk lapisan tipis ini. Jadi lapisan ini yang berada di luarnya yang melapisi aluminium, sehingga dia nggak korosi, nggak berkarat seperti besi, kayak gitu. Jadi nggak hancur. Oke, malahan korosinya itu yang melindunginya, kayak gitu. Kalau ini juga bukan. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Next lagi, nih. Diketahui beberapa senyawa aluminium, terdapat pada yang mana nih? Teman-teman ingat lagi, kalau kriolit itu rumus kimianya gimana? Kriolit ini ingat ya, ini yang digunakan pada pembuatan besi, kayak gitu. Ini Na3Al F6. Kalau kaporit ini CaOCl2. Kalau bauksit ini Al2O3NH2O. Sedangkan kalau kalkopirit itu adalah ini, CuFeS2. Berarti kita lihat yang mana yang mengandung aluminium. Di sini jelas ya nggak ada Al. Ini juga nggak ada Al. Berarti yang benarnya 1 dan 3. Berarti jawabnya yang A. Gitu. Jadi teman-teman mulai lagi nih, ingat apa aja sih kandungannya yang mengandung aluminium gitu, senyawanya apa. Ini kan semuanya mineral nih, gitu. Next lagi. Unsur periode ketiga yang bereaksi kuat dengan air sehingga dapat disimpan dalam minyak. Jadi nih dari antara unsur ini ya, dia itu kalau bereaksi dengan air itu dia akan menghasilkan ledakan. Itu disebabkan karena dia sangat reaktif. Siapakah itu? Teman-teman pasti dengar nih. Kalau udah bahas semua unsur. Pintar. Itu adalah natrium. Jadi natrium ini dia merupakan logam, tetapi dia lunak. Kekerasannya itu mungkin seperti ini. Kekerasannya itu gak jauh beda dengan karet penghapus. Jadi kita bisa mengirisnya dengan pisau. Biasanya kan kalau logam itu keras kan, tapi ini dia lunak, kekerasannya. Dan kalau misalnya ini dibiarin di udara, kayak gitu, nggak disimpan di dalam minyak, dia itu akan bereaksi dengan air dan akan membentuk ledakan, kayak gitu. Semua golongan 1 seperti itu. Semakin ke bawah, ini kan golongan 1 kan gini, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ini kan ini radioaktif ya, jadi dia akan meluruh ini. Jadi ini tuh ledakannya paling gede daripada Na. Jadi semakin ke bawah dia semakin sangat reaktif karena kan semakin mudah melepaskan elektron ya. Dan nanti ledakan yang ditimbulkannya itu dia semakin gede. Gitu. Next lagi. Nama biji yang digunakan untuk pembuatan aluminium. Ini. Ini dia. Jadi aluminium itu
ini biji ini sama aja dengan mineral ya. Oke, jadi aluminium itu dia terdapatnya pada mineral bauksit. Itu diolah menjadi aluminium. Oke, next lagi. Pasangan oksidator kuat dan reduktor kuat. Oke, teman-teman pasti tahu nih, karena kan udah berulang kali ya. Ini berarti yang mudah mengalami reaksi reduksi. Ini berarti mudah mengalami reaksi oksidasi. Reduksi berarti dia Cl, ini dia. Sedangkan oksidasinya adalah Na. Udah, ya kan? Karena kita kalau sering latihan baca soal, sering latihan ngerjain soal, dengan sendirinya kita pasti ingat kayak kita. Next lagi, pernyataan yang paling tepat untuk pembuatan logam aluminium dengan proses Hall. Oke, yang paling tepatnya itu yang ini. Oke, jadi logamnya kan tadi kan dia terdapat dari bauksit ya. Jadi kita pisahin dulu alumina ini, rumus kimianya ini AlOH3. Ini adalah alumina murni. Jadi ini dipisahin dari bauksitnya. Setelah itu baru Al2O3-nya ini diolah lagi ya, yang OH ini diolah lagi sehingga terbentuk Al2O3. Baru ini dielektrolisis di dalam lelehan yang kriolit tadi. Kriolit tadi yang Na apa tadi teman-teman masih ingat gak? N apa? Pintar. Na3 AlF6 kayak gitu. Oke, next lagi. Nah, ini soal yang terakhir ya. Kok hitung nggak masalah. Oke, nih. Ini teman-teman juga udah belajar. Reaksi elektrolisis leburan AlO2. Bila ini C-nya, ini adalah elektrodanya ya. Kan kalau elektrodanya C, teman-teman masih ingat nggak? Bentar. Dia adalah inert. Berarti dia tidak bereaksi. Oke, dia alirkan arus listriknya sebesar 0,9 Faraday. Berarti berapa masanya Al yang terbentuk? Berarti kita buat dulu reaksi oksidasi, yaitu Al2O3. Ini kan kita ionin dulu ya, menjadi 2Al3 plus ditambah 3O2-. Gitu. Berarti di katodanya siapa yang mengalami reaksi reduksi? Nah, berarti ini adalah leburan. Berarti yang mengalami reaksi reduksi itu adalah Al-nya sendiri. Berarti Al3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al. Oke, tapi kalau misalnya ini larutan, berarti yang mengalami reduksi di katodanya adalah air. Gitu. Oke. Teman-teman ingat ini, ketentuan ini ya. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb. Atau ini sama dengan 1 mol elektron. Oke, karena di sini ada elektron, kita mau cari aluminium, berarti kita harus cari berapa molnya elektron. Oke, ini perhatiin. 1 Faraday, 1 mol elektron. Berarti kalau dia 0,9 Faraday, berarti berapa mol? Pinter. 0,9 mol elektronnya. Oke, ini 0,9 mol. Berarti bisa dong kita cari molnya Al, ya kan? Pakai perbandingan koefisien. Yang kita cari kan Al nih, yang diketahui elektron. Berarti koefisiennya Al 1 per koefisiennya elektron 3 dikali mol elektronnya 0,9. Berarti ini sama dengan 0,3 mol. Oke, yang ditanyakan massa, hubungannya apa? Teman-teman ingat lagi nih. Mol itu kan sama dengan massa per, karena ini unsur, dia AR. Berarti kalau untuk menghitung massa, berarti mol dikali AR. Gitu. Mol dikali AR. Berarti ini 0,3 dikali 27. Oke, 3 dikali 27 kan 81. Ini ada komanya, berarti 8,1 gram. Berarti jawabnya adalah yang A. Kayak gitu caranya. Gampang kan? Kenapa gampang? Karena kan teman-teman udah belajar juga ini yang elektrolisis sebelum masuk ke kimia unsur. Ya kan? Jadi ingat lagi pelajarannya, jangan dilupain. Oke? Demikian dulu untuk pembahasan kita. Untuk soal periode ketiga ini, nanti kita lanjut lagi unsur-unsur berikutnya. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan ini, mudah memahaminya.
dan juga nanti kalau misalnya ulangan teman-teman dapat nilai yang bagus kayak gitu. Oke, jangan lupa please subscribe ya dan share sama teman-teman kita yang lainnya. Demikian dulu, terima kasih.